Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penulisan soal HOTS, Higher Order Thinking Skill. Saya Kinawa Nagari sebagai moderator dan penyaji pertama adalah Mas Angga, yang kedua Mas Ringgit, yang ketiga Mbak Eke. Baik, penyaji satu dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar Higher Order Thinking Skill atau disingkat dengan HOT. Penilaian HOT tidak dapat dipisahkan dengan pembelajaran HOT. Tugas guru bukan hanya melakukan penilaian HOT, melainkan juga harus mampu melaksanakan pembelajaran yang dapat melatih siswa untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Prinsip umum penilaian berpikir tingkat tinggi adalah 1. Menentukan secara cepat dan jelas apa yang akan dinilai. 2. Merencanakan tugas yang menuntut siswa untuk menunjukkan pengetahuan atau keterampilan yang mereka miliki. 3. Menentukan langkah apa yang akan diambil sebagai bukti peningkatan pengetahuan dan kecakapan siswa yang telah ditunjukkan dalam proses. Kemudian, penilaian berpikir tingkat tinggi meliputi 3 prinsip. Yang pertama, menyajikan stimulus bagi siswa untuk dipikirkan, biasanya dalam bentuk pengantar teks, visual, skenario, wacana, atau masalah. Yang kedua, menggunakan permasalahan baru bagi siswa, belum dibahas di kelas dan bukan pertanyaan hanya untuk proses mengingat. Yang ketiga, membedakan antara tingkat kesulitan soal, mudah, sedang, atau sulit, dan level kognitif, berpikir tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi. Soal-soal HOT merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu keterampilan berpikir yang tidak sekadar mengingat, remembering, memahami, understanding, atau menerapkan, applying. Soal-soal HOT pada konteks asesmen mengukur keterampilan 1. Transfer satu konsep ke konsep lainnya. 2. Memproses dan mengintegrasikan informasi. 3. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. 4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. 5. Menelaah ide dan informasi secara kritis. Dengan demikian, soal-soal HOT menguji keterampilan berpikir, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Baik, selanjutnya Mas Ringgit dipersilahkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik HOTS. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah memulai menerapkan soal dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau yang lebih dikenal istilah sebagai HOTS, High Order Thinking Skills, pada ujian nasional berbasis komputer UNBK tahun 2018. Meskipun pada awal penerapannya banyak siswa yang mengeluhkan tingkat kesulitan soal-soal yang berlabel HOTS, tetapi pemerintah merasa sudah saatnya menerapkan standar soal HOTS untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan. Baiklah, yang pertama adalah soal-soal dengan tipe HOTS membutuhkan 3 level kemampuan terakhir dalam 2 taksonomi Bloom, yaitu menganalisis, analyzing, mengevaluasi atau evaluating, dan mencipta atau creating. Yang kedua, soal HOTS fokus pada menalar. Yang ketiga, soal HOTS tidak selalu susah. Yang keempat, soal HOTS lebih banyak mengandalkan kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, soal HOTS banyak menanyakan fenomena sehari-hari. Yang keenam, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang ketujuh, memproses dan menerapkan informasi. Yang kedelapan, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang kesembilan, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, menelaah ide dan informasi secara kritis. Baik, penyaji terakhir Mbak Eke dipersilahkan.
Langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Untuk menulis butir soal HOTS, penulis soal dituntut untuk dapat menentukan perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan dasar pertanyaan atau stimulus dalam konteks tertentu sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Selain itu, uraian materi yang akan ditanyakan tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Oleh karena itu, dalam penulisan soal HOTS dibutuhkan penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar suatu pendidikan. Berikut dipaparkan langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Yang pertama yaitu menganalisis KD yang akan dibuat soal HOTS. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan yang kelima adalah membuat pedoman, penskoran, rubrik, atau kunci jawaban. Kemudian, peran soal HOTS untuk penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam melaksanakan penilaian, di sekolah harus mengacu pada standar penilaian pendidikan, yaitu kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Seorang pendidik dapat melakukan penilaian dengan baik jika didukung oleh instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang baik merupakan instrumen yang dibuat dalam bentuk soal berbasis pengembangan HOTS. Soal-soal HOTS bertujuan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dalam melakukan penilaian, guru dapat menyisipkan beberapa butir soal HOTS. Berikut dipaparkan peran soal-soal HOTS dalam meningkatkan mutu penilaian. Yang pertama, mempersiapkan kompetensi peserta didik menyongsong abad ke-21. 2. Menumpuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan mutu penilaian. Strategi dan implementasi penyusunan soal HOTS. Yang pertama adalah strategi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kemendikbud, strategi penyusunan soal-soal HOTS dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen stakeholder di bidang pendidikan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing. Yang pertama, pada tingkat pusat, Direktorat Pembinaan Dikdasmen sebagai leading sektor dalam pembinaan sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia mengkoordinasikan strategi penyusunan soal-soal HOTS dengan Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota dan instansi terkait melalui merumuskan kebijakan penyusunan soal-soal HOTS, menyiapkan bahan berupa modul penyusunan soal-soal HOTS, melaksanakan pelatihan pengawas kepada sekolah dan guru terkait dengan strategi penyusunan soal-soal, melaksanakan pendampingan ke sekolah-sekolah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota dan instansi terkait lainnya. Yang kedua, pada tingkat dinas pendidikan provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya di daerah. Menindaklanjuti kebijakan pendidikan di tingkat pusat dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu mensosialisasikan kebijakan penyusunan soal-soal HOTS dan implementasinya dalam penilaian, memfasilitasi kegiatan penyusunan soal-soal HOTS dalam rangka persiapan penyusunan soal-soal. Dan yang ketiga, melaksanakan pengawasan dan pembinaan ke sekolah-sekolah. Kemudian pada tingkat satuan, pendidikan sebagai pelaksana teknis penyusunan soal-soal HOTS sebagai salah satu bentuk pelayanan mutu pendidikan. Satuan pendidikan menyiapkan bahan-bahan penilaian dalam bentuk soal-soal yang memuat soal-soal HOTS. Yang pertama,
meningkatkan pemahaman guru tentang penulisan soal kemampuan berpikir tingkat tinggi, meningkatkan keterampilan guru untuk menyusun instrumen penilaian. Yang kedua ada implementasi. Implementasi penyusunan soal-soal HOT di tingkat satuan pendidikan dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah memberikan arahan teknis kepada guru-guru atau MGMP sekolah tentang strategi penyusunan soal-soal HOT. Yang kedua, Wakasek kurikulum dan tim pengembang kurikulum sekolah menyusun rencana kegiatan untuk masing-masing MGMP sekolah yang memuat antara lain uraian kegiatan, sasaran atau hasil pelaksana, jadwal pelaksanaan kegiatan. Kepala sekolah menetapkan dan menandatangani rencana kegiatan dan rambu-rambu tentang penyusunan soal-soal HOT. Yang ketiga, kepala sekolah melaksanakan kegiatan sesuai rencana kegiatan. Yang keempat, guru atau MGMP sekolah melaksanakan kegiatan sesuai penugasan. Yang kelima, kepala sekolah dan wakasek kurikulum melakukan evaluasi terhadap penugasan kepada guru-guru MGMP sekolah. Dan yang terakhir, kepala sekolah mengadministrasikan hasil kerja penugasan guru atau MGMP sekolah sebagai bukti fisik kegiatan penyusunan soal-soal HOT. Baik, itu pemaparan dari kelompok kami. Saya selaku moderator, kalau ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.